Secara zahir kita lihat umur kita bertambah. Dari yang dulunya 20 tahun, 25 tahun, hari ini sudah 40 tahun, 50 tahun, betul ya, secara zahirnya bertambah. Tapi pada hakikatnya sebenarnya semakin umur itu terpakai, artinya sisanya semakin sakete. Artinya apa ya? Bahwa kematian itu semakin dekat, liang lahat itu sudah hampir di depan mata. Maka Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa ya? Bahwa ya, kehidupan yang kita jalani ini, kalau bagi yang muda-muda ya, sering kita sampaikan masih ada dua harapan ya, bagi dia. Yang pertama ya, atau dua keadaan. Yang pertama, kalau Allah panjangkan umurnya, maka dia bisa mencapai usia tua. Tapi kalau Allah takdirkan, karena istilah orang awak ya, mumbang jatuh, kalapo jatuh. Bisa jadi di usia muda, di usia parubaya, kemudian sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita yang sudah berumur, bagi kita nan latuo, tidak ada pilihan seperti anak muda. Ya. Tidak ada istilahnya orang tua balik kamu do, tidak ada. Ya. Sejak dunia terkembang, ya, tidak pernah ada orang tua kembali menjadi ya, muda dalam artian umur. Ya. Tapi kalau perangai banyak, ya Pak. Ya. Banyak orang yang latuo, tapi perangainya bentuk perangai anak muda. Ya. Anak muda pakai topi pet, ya, pakai celana jin, adiknya diampai lo pakai itu. Ya. Gaya-gaya anak muda kemudian diikuti. Tidak saja bapak-bapak ya, ibu-ibu pun ada dan bentuk tu. Jadi semakin tua justru semakin istilah anak muda kini semakin ngetren ya, semakin mengikuti pergaulan ya. Kalaulah dia bergaul ya, berpenampilan seperti anak muda tentu sah-sah saja ya. Tapi kalau yang parah ya, dibawa-bawa gaya penampilan anak muda, ikut-ikutan seperti orang yang masih di usia muda, tetapi kemudian ya, dia lupa dengan umurnya yang sudah tua dan tidak menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Konon parah ya. Jadi sudah latuo, tidak sadar kalau latuo sudah tu masih jauh dari musaji ya. Boleh berpenampilan ya yang tidak mencolok, penampilan kemuda-mudaan, dan itu secara psikologi itu untuk menjaga mood kita ya. Boleh-boleh saja ya, selagi tidak melanggar syariat, selagi tidak diharamkan oleh agama kita. Tapi yang terpenting adalah tentu kewajiban kita ya, jangan sampai kita lupakan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu pertanyaan nanti di hari akhirat, di yaumul akhir, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar ya, pertanyaan dari malaikat salah satunya adalah umurmu dihabiskan untuk apa. Nah, makanya kembali ke ya, tahap yang diajarkan oleh Imam Qusairi tadi, Adul Anfasi, menghitung nafas itu artinya apa? Ya, kita harus berpikir bahwa ya, kalau hari ini ketika kita sehat ya, ongok itu mungkin dianggap barang yang murah, biasa-biasa saja. Nafas itu barang biasa-biasa saja. Tapi coba tanya ya, kepada orang yang hari ini mungkin di ruang ICU ya, yang menempel berbagai macam alat kabel di tubuhnya, dan kemudian ya, untuk bernapas dibantu dengan alat oksigen, tanyakan ya, ba'a barogonyo ya, nafas yang dihirup dan ditiupkan bagi mereka. Maka ya, disampaikan oleh ulama tasawuf ya, dalam salah satu pernyataan ya, afdalu ya, seutama-utamanya ya, kata para sufi ya, afdalut ta'a hifdzul anfasi. Seutama-utamanya taat itu adalah menjaga nafas, menghitung nafas ya. Dakhuluha wa kharujuha bidzikrillah. Artinya apa? Dakhuluha, keluarnya nafas ya. Ongok nan kita ombuin tu ya. Ya. Masuknya nafas, dakhuluha wa kharujuha, dan keluarnya nafas itu bidzikrillah. Artinya apa? Dengan selalu berzikir kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masuk nyongok tuh ya, ulama tasawuf itu diajarkan hendaknya selalu diiringi dengan zikir ya. Jangan sampai ya, lisan kita kosong dari ucapan-ucapan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu tidak mesti ya. Kalau dapat ucapan-ucapan kalimat thayyibah itu lebih bagus, tapi sebenarnya pun termasuk dari bagian zikir itu adalah ucapan-ucapan baik, ucapan-ucapan hikmah yang kita luncurkan dari mulut kita mengandung kebaikan dan kemudian mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun bagian dari zikir ya. Karena zikir itu ya, dalam pengertian yang luas adalah apapun kegiatan, apapun aktivitas yang kita lakukan mengingat kita ke Tuhan, itu adalah zikir ya. Jadi jangan dipersempit hanya ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan itu saja ya. Jadi zikir itu bukan ucapan, itu hanya bentuk-bentuk dari ucapan lafaz-lafaz zikir. Tapi yang zikir itu sendiri adalah ya, kita ulangi, apapun kegiatan, apapun aktivitas kita kemudian mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala, takoneng dek kita Tuhan ya, maka itu adalah bagian ya, atau pengertian zikir secara lebih luas. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang berikutnya ya, tanzihul waqti an mujibatil mu'ziyah. Artinya apa ya? Jadi konan langkah ya, kalimo yang diajarkan oleh Imam Qusairi menjaga waktu agar senantiasa bersih dari berbagai hal yang mendatangkan murka dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini hampir sama dengan treatment sebelumnya, langkah sebelumnya. Jadi kita menjaga diri supaya jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka dengan apa-apa yang kita lakukan. Baik itu ucapan kita ya, harus betul-betul terjaga, baik itu sikap dan tingkah laku kita, bahkan termasuk hati kita harus betul-betul dijaga ya. Dan paling berat di antara itu adalah yang diajarkan yaitu tentang menjaga hati ya. Mungkin bisa kita menjaga pancolian ya, bisa kita menjaga muncuang ya, menjaga lidah kita ya, tapi tidak jarang orang yang justru ya susah lepas dari yang namanya penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit hati ya, yaitunya terlalu gampang berburuk sangka. Karena anan dicoliak ya, apa nan didongan kemudian dibawa ke otaknya ya, kemudian akhirnya mengira-ngira ya, kemudian hatinya menduga-duga padahal kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya kita diajar jangan sekali-kali menilai yang di luar kita dan kemudian kita dengan seenaknya mengambil kesimpulan sendiri. Ya, betapa banyak orang yang terjebak ya karena pikirannya mengira-ngira bentuk itu ya, dan akhirnya kemudian sampai-sampai yang dikira-kira, yang diprasangkakan ternyata tak sesuai dengan kenyataan dan kemudian diungkapkan dan kemudian yang terjadi apa ya, justru membuat orang menjadi ya bersengketa, membuat orang berkonflik dengan orang lain ya, gara-gara anan dikiro-kiro, anan diprasangkokan ya. Karena nan kita zuuzonkan, yang kita berburuk sangka kadang-kadang adalah saudara dekat kita sendiri. Kemudian yang keenam ya, hifdzul birri ya, yaitu menjaga nilai-nilai kebaikan. Jadi satu kebaikan, pertanda kebaikan itu diterima akan diikuti oleh kebaikan-kebaikan lainnya. Lebih dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa istiqomah di dalam kehidupan ini. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah ya, meneguhkan pendirian ya. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka kemudian akan turun malaikat kepadanya. Nah, ini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Siapa malaikat nan turun itu katanya itu adalah sebelum
nanti peristiwa sakaratul maut. Orang-orang yang menjaga ibadahnya ya dan betul-betul istiqomah, maka sebelum malaikat maut, maka ada malaikat yang menyampaikan kabar. Kecil malaikat tuh direkam dalam Al-Qur'an, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut ya. Takut maksudnya apa? Jangan takut menghadapi proses sakaratul maut ya. Jangan takut ketika ditanyai oleh mungkar dan nangkir di alam kubur, jangan takut ya. Bade betu sobok kitolah istiqomah. Sobok ba kitolah menjaga ibadah-ibadah kita ya. Kemudian wala tahzanu, jangan bersedih. Bersedih dengan apa? Apu-apunan kita tinggal di dunia jangan bayi buati. Anak yang disayang, cucu yang disayang, pasangan yang kita sayang, orang-orang sekitar yang kita sayang ya, jangan bersedih. Karena ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun ya. Maka Allah, bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan. Jadi itu nan mesti kita pelihara kebaikan itu, selalu istiqomah di atasnya. Makanya ya, diajarkan di antara langkahnya itu adalah kerjakan kebaikan itu tidak usah double-double. Artinya apa? Ya, lakukan saketek-ketek ya, ringan terasa, tapi kita rutin dan istiqomah. Karena kalau langsung double ya, langsung banyak-banyak, sobok manusia itu bersepat jenuh dan bosan ya. Lakojuan banyak-banyak akhirnya apa? Terhenti amalan kita, terputus amalan kita, maka jangan sampai. Karena akhir hayat seseorang itu ya, itu ditentukan, dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaannya dia. Makanya Bapak dan Ibu, sering kita mendengar ada orang dan sedang solat ya, kemudian berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malah ada ya, ketika di khutbah rayu Idul Fitri potang ya, Masya Allah ya, ada khatib tu yang sedang di mimbar, kemudian tersungkur jatuh ya, dan kemudian berpulang sedang menyampaikan khutbah. Ada ya di daerah Jawa, itu kalau yang kejadian khatib itu di Agam ya, dan ada pula yang di daerah Jawa ya, itu mereka imamnya sedang mengimami sholat ya, pada saat membaca Al-Fatihah ya, kemudian tersungkur dan kemudian jatuh ya, dan meninggal. Ada meninggal dalam keadaan sholat, ada meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, ada yang meninggal dalam keadaan berpuasa ya. Nah ini tentu ya, sampai pada proses seperti itu, akhir yang baik itu ya, tidak semudah yang seperti kita bayangkan. Makanya kebiasaan-kebiasaan kita, kalau kita terbiasa dengan baca Al-Quran, maka kita niatkan mudah-mudahan akhir hayat kita ya, kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sedang membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena di antara pertandanya akhir kita baik itu adalah kita berpulang pada Allah dalam keadaan mengerjakan kebaikan insyaallah ya. Jangan sampai ya, sedang bermaksiat, karena ada pula orang ya, yang ketika sedang di meja judi ya, kemudian tataku ke meja dan kemudian ketika digoyang ternyata sudah tidak bernyawa lagi. Banyak yang seperti itu ya. Ketika sedang bermaksiat, ada sedang di diskotik ya, sedang berjoget-joget, saat itu tiba malaikatul maut. Akhirnya apa? Ya, karena ajal tak bisa ditunda, tak bisa dimajukan, ya, berpulang dalam keadaan bermaksiat. Maka sebaik-baik ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan berwudu ya, dalam keadaan bersih, dalam keadaan berbuat kebajikan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Nah tuh ya, jadi kita berusaha untuk selalu istiqomah. Berusaha istiqomah, maka istiqomah tadi kerjakan amalan itu walaupun sedikit, dan kemudian adalah jangan sampai kita lepas lama-lama dari jamaah. Mungkin kadang-kadang ya kamu sojiko kita ado maso-maso futur ya, ado maso-maso samange kurang ya, maka samange itu ya, futur itu harus tetap dalam koridor sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan sampai ada orang kan ketika di masa muda solat tu tak bakuti ya, tapi lagi tua justru ya tak takone, tak ingin lagi dengan berjamaah di masjid. Jangan sampai ya, kita sudah menjaga ya berjamaah, kita sudah menjaga majelis ilmu kita, sudah tu akhirnya gara-gara kadang-kadang sepele ya, tidak senang dengan seseorang, akhirnya kita terhenti ibadah kita. Jangan sampai terhenti
istiqomah kita, terhenti kita dari segala kegiatan-kegiatan ibadah saja dan sampai. Karena mana tahu kita di masuk-masuk ukur itu, dia masuk-masuk kadang kita jauh dari masjid itu, ternyata janjian kita sampai. Kalau dalam masjid, kalau sedang beribadah, berikutnya adalah yang harus kita lakukan tarkul meninggalkan berbagai bentuk-bentuk kesalahan dan dosa yang bersamaan. Dan yang terakhir adalah al-istima at-tam'a istiqul maula, menghindari dengan sepenuh hati. Itu kalau dalam bahasa itu adalah diet dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir sama dengan tadi, artinya apa? Lakukan muhasabah terhadap diri kita kapan perlu, keburukan-keburukan kita itu kita tulis, kita hitung sendiri. Dulu itu masih ingat waktu di asrama di pesantren itu dia jandek guru, coba buat parangai buat kita sehari-hari. Coba catat, pernah baduto, pernah mungkin tidak memenuhi janji, atau mungkin kalau dulu di masa sekolah itu pernah sholatnya di ujung-ujung waktu, di menunda-nunda, itu ditulis, pernah mungkin dendam, pernah mungkin sakit hati. Kita yang lebih tahu tentang keburukan-keburukan kita. Jadi kita hisap terlebih dahulu dan kemudian pelan-pelan dan kita catat tuh, kalaupun tidak ditulis di kertas, dalam ingatan kita kelemahan kita, dan kemudian hari ke hari kita berusaha berjuang untuk kemudian meninggalkan, mengurangi dari kelemahan-kelemahan kita tadi. Dan jadikan orang-orang sekitar kita sebagai cermin. Bahwa orang sebagai cermin maksudnya tentang diri kita, biasanya orang lain, dan di antara orang lain itu adalah musuh sian ndak sonang kawa dongen dan disobuinya, dalam artian tu bercermin bagi diri kita. Sobok kadang-kadang musuh kita itu lebih jeli tentang kelemahan-kelemahan kita. Maka jangan dijadikan kebencian orang lain itu sebagai perusak hati kita, tidak, tapi justru jadikan sebagai panduan bagi kita untuk memperbaiki diri jadi lebih baik. Mungkin orang lain menilai itu sobui di masyarakat si anuko pagunjiang, si anuko bermacam-macam lah kesalahannya. Kemudian kita jadikan itu sebagai masukan dan kita rubah ke depannya menjadi lebih baik. Hilangkan yang buruk-buruk dan kemudian kita ganti dengan yang baik-baik, yang tadi kita keciknya dalam masyarakat itu pasti ada, pasti ada dari sekitar kita orang-orang tidak senang dengan kita, disampaikan yang buruk-buruk. Apakah itu beliau udah sempili, pojere, doa berbagi, pojere pandondam, pojere penyakit hati, maka segala semua non buruk-buruk itu kemudian kita ino-inoan dan pelan-pelan kita ganti dengan yang baik. Yang tadinya kita pandondam, maka ganti dengan yang pemaaf dan sebaliknya. Tadinya kita sampili, doa berbagi dengan orang lain, kita ganti dengan menjadi orang yang pemurah atau yang dermawan. Itulah yang dapat kita sampaikan di subuh ini. Di antara panduan yang disampaikan oleh salah seorang ulama, Imam Qusairi yang lahir tahun 376 Hijriah, bahwa ada 8 langkah yang bisa kita lakukan untuk proses menuju hamba Allah yang bertakwa. Tadi sudah kita sampaikan dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu yang paling berat itu bukan belajar membaca, mendengarkan, tapi yang lebih berat itu adalah ilmu beramal. Banyak benar kita temo tapi tidak kita amalkan, tidak ada artinya. Walaupun saketek nan kita temo tapi langsung kita praktekkan dek kita, maka itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.